Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayo Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu 5 besaran penting dalam materi gelombang. Nah, besaran-besaran ini merupakan besaran yang sangat sering kali digunakan dalam materi gelombang. Namun sebelum kita mulai membahas tentang besaran-besaran tadi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu gelombang. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat, yang membawa energi selama perambatannya. Ada banyak sekali contoh-contoh gelombang yang ada di sekitar kita. Misal, gelombang suara, lalu gelombang cahaya, gelombang laut, dan juga bahkan gelombang permukaan atau biasa kita sering sebut sebagai gempa bumi. Nah, jadi gelombang itu dibedakan menurut beberapa hal, yaitu yang pertama berdasarkan medium rambatnya, dan yang kedua itu berdasarkan arah rambatnya. Nah, yang pertama yaitu jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya, yaitu gelombang mekanik. Jadi gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Dan yang kedua itu gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Untuk contoh gelombang mekanik, misal gelombang suara, gelombang tali, dan gelombang laut. Itu berarti gelombang suara itu kalau tidak ada medium, misalkan di ruang hampa, itu tidak akan merambat, tidak akan terdengar. Seorang astronot di luar angkasa, misalkan tidak memakai helm, misal bisa bernafas. Nah, itu kalau mereka saling berbicara, itu tidak akan terdengar karena suaranya itu tidak bisa merambat di udara. Sedangkan contoh untuk gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang sinar X. Bahkan ada gelombang mikro, gelombang gamma, itu juga merupakan termasuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Cahaya dari matahari ke bumi itu tidak perlu medium, bisa melewati ruang hampa. Sedangkan untuk para astronot itu mereka berkomunikasi di luar angkasa menggunakan gelombang radio. Sehingga gelombang radio itu termasuk gelombang elektromagnetik karena tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Jenis gelombang yang kedua yaitu berdasarkan arah rambatnya. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya, dan yang kedua adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, supaya lebih jelas lagi, silahkan lihat video ini. Nah, jika dilihat kita sudah tahu bahwa kalau gelombang longitudinal itu arah getarannya itu sejajar dengan arah rambatnya. Jadi kalau kiri kanan, arah rambatnya juga akan kiri kanan. Sedangkan kalau gelombang transversal itu getarannya itu atas bawah, tapi arah rambatnya itu ke kanan. Jadi tegak lurus. Nah, sekarang saatnya kita membahas tentang 5 besaran yang sering digunakan dalam materi gelombang. Oke, yang pertama yaitu besaran amplitudo atau mempunyai simbol sebagai A. Jadi amplitudo gelombang itu didefinisikan sebagai jarak persimpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Atau lebih mudahnya itu merupakan tinggi maksimum dari gelombang. Contohnya ini, di sini ada sebuah gelombang yang dinamakan sebagai amplitudo itu merupakan tinggi dari gelombang ini, dari titik kesetimbangannya. Nah, ini yang dinamakan sebagai amplitudo. Nah, misalkan di sini ada sebuah soal. Misal disuruh mencari amplitudonya berapa dari grafik gelombang sinusoidal ini. Jika dilihat dari gambar, itu ada 2 meter. Tetapi 2 meter itu dari lembah ke puncak. Dari titik lembah ke titik puncak. Nah, padahal amplitudo itu merupakan simpangan terjauh atau jarak terjauh dari titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan itu yang mana? Titik kesetimbangan itu merupakan yang di tengah-tengah ini. Ini merupakan titik kesetimbangan. Nah, berarti amplitudo dari gelombang ini adalah berapa? Ya udah, berarti
tinggal dibagi 2 saja. Jadi tingginya adalah 1 meter. Nah, berarti amplitudenya adalah 1 meter. Nah, besaran amplitudo itu merupakan sebenarnya besaran yang cukup mudah. Karena tinggal mencari tinggi gelombangnya dari titik kesetimbangan. Untuk besaran selanjutnya yaitu panjang gelombang. Nah, ini merupakan besaran yang sangat sering digunakan. Panjang gelombang mempunyai simbol bernama lambda. Jadi nulisnya seperti ini biasanya. Nah, jadi definisinya panjang gelombang adalah panjang satu buah gelombang. Nah, satu buah gelombang itu bagaimana? Jadi satu buah gelombang biasanya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, misal contoh, ini ada bukit, nah, ini ada lembah. Nah, ini yang dinamakan sebagai satu gelombang. Satu gelombang. Berarti dalam grafik ini ada berapa gelombang? Ada 1,5 gelombang karena ini hanya puncak saja. Nah, sebenarnya satu buah gelombang itu tidak hanya terdiri dari satu bukit, satu lembah, tidak hanya itu. Misal seperti pada gambar gelombang ini. Nah, di sini itu lembahnya cuma setengah, kepotong, nggak full. Di sini satu gelombang itu bisa didefinisikan juga sebagai lembah antar lembah atau puncak antar puncak. Itu dihitung sebagai satu gelombang. Nah, berarti dalam grafik ini, itu berarti ada berapa gelombang? Kita hitung aja. Dari sini, lembah ke lembah, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 gelombang. Nah, selain dari grafik, dalam sebuah gelombang dengan jumlah gelombang yang banyak atau lebih dari 1, maka lambdanya itu dapat dicari dengan persamaan ini. Jadi lambda sama dengan X per N. Jadi X itu merupakan jarak gelombangnya dalam satuan meter dan N itu jumlah gelombang. Nah, supaya lebih jelas, kita akan mencoba latihan soal. Nah, misalkan di sini ada sebuah gambar titik A ke B. Nah, jarak titik A ke B itu di sini ditulis 3 meter. Nah, berarti nilai X-nya itu adalah 3 meter. Nah, di sini ada berapa gelombang? Dari A ke B. Ada 2 gelombang. Berarti nilai N-nya itu sama dengan 2. Nah, kita sudah tahu lambdanya berapa atau panjang gelombangnya berapa. Berarti lambdanya itu adalah X per N. Kita masukkan 3 per 2 sama dengan 1,5. Satuannya jangan lupa, berhubung di sini pakai meter, berarti lambdanya itu juga pakai meter karena sama-sama satuan panjang. Nah, jawabannya adalah 1,5 meter. Ada gambar lagi. Yang ini dihapus. Untuk gambar yang ini, di sini jaraknya ditulis, sudah ditunjukkan, yaitu yang ini. Nilai X-nya yang diketahui itu adalah 4 meter. Nah, N-nya berapa? Nah, di sini jangan sampai terkecoh. Meskipun gambarnya itu di sini terlihat ada sekitar 1, 2, ada 2 gelombang, tetapi ingat, X-nya yang ditunjukkan oleh X itu cuma sampai sini, dari sini sampai sini, dari titik A sampai titik B yang ditunjukkan oleh nilai X. Nah, berarti nilai X itu ada berapa gelombang? Adanya 1 gelombang. Berarti lambdanya sama dengan 4 per 1. Sama dengan 4 meter. Nah, sebenarnya dari gambar juga sudah terlihat bahwa ini cuma 1 gelombang, berarti langsung 4 meter juga bisa. Nah, di sini ada sebuah soal. Silakan coba kalian hitung berapa lambdanya. Lalu kalian bisa tulis di kolom komentar untuk jawabannya. Nilainya berapa panjang gelombangnya. Apabila diketahui di sini jarak
gelombangnya itu 12 cm. Nah, berapa lambdanya? Baik, kita lanjutkan ke besaran yang selanjutnya, yaitu besaran ketiga, mengenai periode atau yang memiliki simbol T. Periode merupakan waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu getaran atau putaran penuh. Singkatnya, periode itu merupakan waktu dalam satu gelombang. Nah, gelombang itu menyelesaikan satu gelombang penuh itu berapa detik. Nah, itu yang dinamakan periode. Satuan periode adalah sekon, jadi seperti waktu. Dalam beberapa gelombang, periode dapat diketahui dengan persamaan T besar sama dengan T per N, dengan T adalah waktu gelombang, sedangkan N seperti tadi adalah jumlah gelombang. Ini waktu gelombang satuannya bukan meter, ini seharusnya S, sekon, jadi sama dengan waktu. Nah, di sini ada contoh gambar. Nah, dari gambar kita bisa lihat, misal ini berarti 2,5. Nah, kita pakai cara yang ribet dulu. Waktu yang ditunjukkan di sini 2,5, berarti T sama dengan 2,5. N-nya berapa? Kita hitung. N-nya dari 0 ini ada berapa gelombang? 1. Wah, ini 1,5 nggak ada, berarti 1/4. Nah, berarti N-nya sama dengan 1,25. Nah, periodenya berapa berarti? T. T per N dengan T kecil itu 2,5 sekon per 1,25, berarti T-nya sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Nah, itu jika memakai persamaan tadi. Kalau misal tidak menggunakan persamaan, kita bisa langsung melihat grafik. Kita analisis grafiknya, kita lihat grafiknya. Pada grafik, kita cari saja. Kita hitung satu gelombang saja. Dari 0, ini udah dari sini tuh, kita hapus dulu. Dari titik 0, ini sudah satu gelombang. Nah, periode itu waktu dalam satu gelombang berapa? Nah, di sini sudah tertulis 2. Berarti ya udah langsung kita tulis saja T-nya, periodenya sama dengan 2 sekon. Nah, jadi kalau misal ada grafik, itu bisa tidak perlu menghitung, bisa asal diketahui waktunya, dapat dilihat waktunya. Ingat, ini waktu ya. Jadi semakin ke kanan nanti waktunya semakin bertambah. Kita lanjutkan ke besaran yang keempat, yaitu frekuensi atau simbolnya F kecil. Frekuensi ialah banyaknya getaran gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. Dan satuan frekuensi adalah Hz. Nah, ini diingat-ingat. Satuan frekuensi adalah Hz. Tulisannya panjangnya itu kayak gini, Hertz. Atau disingkat Hz. Dalam beberapa gelombang, frekuensi dapat diketahui dengan persamaan seperti ini. F kecil sama dengan N per T. Dengan T adalah waktu gelombang, ini artinya sekon. Dan N sama dengan jumlah gelombang. Hampir mirip dengan periode tadi, cuma dibalik. Nah, contoh frekuensi itu seperti ini. Misal, panjangnya sama. Misal dalam titik A ini sampai titik B, ini waktunya sama-sama 2 detik. Di titik yang atas, AB, mempunyai gelombang yang lebih banyak. Berarti frekuensinya itu lebih tinggi. Sedangkan yang bawah, itu gelombangnya lebih dikit. Sehingga frekuensinya itu rendah. Karena frekuensi itu adalah banyaknya getaran gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. Ya, misal anggap aja ini tadi nggak 2, tapi langsung 1 nggak apa-apa. Jadi dalam 1 detik, yang frekuensi tinggi itu mempunyai getaran yang lebih banyak atau mempunyai gelombang yang lebih banyak. Nah, sekarang frekuensi dan periode. Nah, kenapa kok di sini ada frekuensi dan periode? Jadi, frekuensi dan periode seperti yang dijelaskan tadi mempunyai persamaan yang berbanding terbalik. Kalau misal tadi T periode itu T per N, kalau frekuensi atau F itu sama dengan N per T. Nah, ini kan cuma dibalik. Sehingga frekuensi dan periode itu mempunyai hubungan bahwa F kecil sama dengan seper T atau T sama dengan seper F.
Nah, jadi triknya begini. Kalau misal kalian sudah mencari frekuensi, kalian mencari T-nya itu tinggal diseperkan. Misal, kalian sudah mencari frekuensinya sama dengan 20 Hz. Nah, berarti kalian sudah tahu T-nya. Nah, berarti T sama dengan 1/F. Kita masukkan 1/20. Nah, ingat satuannya ganti karena sudah periode, satuannya adalah sekon. Jadi tinggal diseperkan saja. Misal kalau T sama dengan 2 second. Nah, 2 sekon. Ini sekonnya. Nah, berarti frekuensinya ya udah tinggal seperkan aja setengah Hz. Sudah selesai. Besaran selanjutnya adalah cepat rambat gelombang atau yang mempunyai simbol V. Nah, cepat rambat gelombang adalah kecepatan rambat dari gelombang. Jadi, gelombang itu merambat dengan kecepatan berapa? Nah, secara matematis, cepat rambat gelombang itu mempunyai persamaan V sama dengan lambda kali F atau frekuensi, atau V sama dengan lambda per T. T tadi adalah periode. Nah, V adalah cepat rambat gelombang dengan satuan dalam standar internasional adalah meter per sekon. Kalian kalau bisa hanya menghafalkan satu saja, yang penting memahami satu saja. Salah satu dari persamaan ini, V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Karena apa? Karena kalau kita tadi sudah membahas, kalau kita sudah tahu frekuensinya, kita sudah pasti tahu T-nya. Jadi kalau misal dikali F, otomatis kalau yang diketahui adalah T, itu berarti diseperkan. Berarti lambda per T. Seperti itu. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang cepat rambat gelombang, ada sebuah contoh. Jika ujung tali digetarkan selama 0,5 detik atau 0,5 sekon, maka panjang gelombang dan cepat rambat gelombangnya itu berapa? Jadi di sini disuruh untuk mencari panjang gelombang atau lambda, ini lambda, dan cepat rambat gelombangnya, dan juga V. Nah, berarti kita harus mencari dua. Baik, dari gambarnya, kita sudah bisa lihat, kita kemungkinan bisa mencari lambdanya dulu. Misal di sini titik A, yang satunya titik B. Nah, titik A ke B itu jaraknya 50 cm. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 50 cm. Sedangkan jumlah gelombangnya atau N itu sama dengan berapa? Di sini ada puncak, ada puncak, ada puncak. Berarti 2. Ada 2 gelombang. Puncak ke puncak 1, puncak ke puncak 1. Berarti ada 2 gelombang. Nah, kita sudah tahu tadi rumusnya lambda adalah sama dengan X per N. Berarti X-nya itu 50, lalu N-nya itu 2. Berarti sama dengan 25. Nah, di sini perhatikan satuannya. Kita tadi X-nya pakai cm. Berarti lambdanya juga cm. Misal kita mau ubah ke meter. Ya udah, berarti menjadi 0,25 meter. Nah, kita hapus ini 0,25 meter. Nah, jadi tergantung satuannya yang diketahui apa. Nah, kita sudah dapat lambdanya, kita sudah dapat. Nah, sekarang kita nyari cepat rambat gelombangnya, V-nya. Nah, dari persamaan itu V itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, lambdanya kita sudah tahu, frekuensinya kita belum. Frekuensi tadi rumusnya apa? Frekuensi sama dengan N per T. Nah, kita sudah tahu N-nya berapa tadi gelombangnya? Yaitu 2. T-nya yaitu berapa? T-nya yang mana? Nah, T-nya itu yang 0,5 ini. Katanya dia digetarkan 2 gelombang ini
digetarkan selama 0,5 detik. Berarti T-nya adalah 0,5. Berarti frekuensinya atau F-nya sama dengan 2 dibagi 0,5. Sama dengan 4 Hz. Nah, misal disuruh mencari periode. Nah, untuk mencari periode tidak perlu lagi menulis T per N. Ini tidak perlu. Karena kita sudah tahu frekuensinya, maka kalau mau mencari T tinggal diseperkan aja. Berarti T sama dengan seper F. Maka T sama dengan berapa? Ya udah, seper 4 sekon. Nah, ini periodenya sudah ketemu. Frekuensi sudah ketemu, periode sudah ketemu, lambda sudah ketemu. Nah, kita tinggal hitung pakai rumus yang tadi. Pakai ini. Kita pindah di sini. Berarti V, kita pakai rumus yang frekuensi, lambda kali F. Lambdanya berapa? 0,25. F-nya tadi ketemunya 4. Berarti sama dengan 1, ya kan? 0,25 kali 4 sama dengan 1. Satuannya apa? Dilihat lambdanya kita tadi pakai apa? 0,25. Ini satuannya meter. Berarti kecepatannya atau cepat rambat gelombangnya adalah 1 meter per sekon.